hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat kembali berkumpul dalam kajian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dapat menjadi suatu jalan bagi kita agar kita mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Perkenalkan, saya Sabata sebagai MC di kajian Aljabar pada malam Jumat hari ini. Malam ini semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi hadirin semua. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh rekan saya kepada Kalsani. Dipersilakan. Obrol. Suaranya belum keluar ya? Suaranya nggak keluar ya. Kalsani, apa aman? Mungkin boleh konfirmasi di chat atau bagaimana? Ya maaf barusan internetnya terganggu jadi mungkin sekarang baru bisa masuk. Hilang lagi suaranya. Internetnya bermasalah ya. Ya. Halo? Sepertinya dari Kalsani ada kendala jaringan. Kalau Kalsani mungkin bisa. Sahabat aja yang tilawah kalau gitu. Iya banyak yang bisa tilawah insyaallah. Baik ya, karena ada kendala dari saudara Kalsani, insya Allah saya akan membacakan tilawah di. Kalsani sudah bisa join lagi? Ya, bismillah. Oh, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika ahdika siratan sawiyah ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya qala aragibun anta
أنت عن علمتي يا إبراهيم لئن لم تنته لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tilawah surah Maryam yang dibawakan oleh rekan saya Kalsani. Jazakallah khairan katsiran. Selanjutnya rangkaian acara selanjutnya dalam kajian Al-Jabar ini adalah masuk ke materi inti yang insya Allah akan disampaikan oleh pembawa materinya di malam ini. Kepada Al-Ustadz, dipersilakan. Tafadhol. Terima kasih pengantar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada kalian sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di bulan Syawal ya, masih berapa nih bulan Syawal? 8 atau berapa ya? Taqabbalallah minna minkum ya, pada Bapak dan Ibu semuanya dan para mahasiswa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebenarnya sebagian juga sudah memulai, mungkin udah yang selesai juga saum sawahnya nih. Pak Misri kayaknya udah selesai nih saum. Belum Pak, 2 hari lagi insya Allah. Banyak tamu mulu lu. Kamu disalahin ya. Katanya sunahnya nanti aja Pak, jangan mumpung sekarang silaturahmi banyak yang menjamu jadi diakhirkan. Silaturahminya 2 bulan Pak. Baik Pak Misri, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih nih Prof. Misri Gozan yang telah berkenan hadir pada malam hari ini ya. Waktu itu kita sempat tapi internetnya bermasalah. Susah ya Pak ya, Masya Allah. Hari ini bisa ya, dan akan berbicara tentang ayat-ayat kauniyah dan kaitannya dengan bagaimana meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah SWT. Kira tidak perlu introduction yang panjang lebar untuk Pak Misri. Sebagian besar sini teman-teman sudah pada mengenal ya, beliau dosen guru besar di Teknik Kimia UI, asesor ya dari perguruan tinggi teknik ya kalau nggak salah Mas. Jadi beliau nanti yang akses perguruan tinggi terdapat akreditasi untuk Pak Misri ini. Baik, saya kira waktu dan tempat Zoom ini dipersilakan Pak Misri. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Taufik Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan pada kita semua untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, bertemu dengan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke, Jelas. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan seandainya kita tidak bertemu dengan Ramadan, juga mudah-mudahan Allah memperkenankan kepada kita menjadikan Ramadan kita yang terbaik, dan hari-hari setelah Ramadan ini tidak berkurang keimanan kita, tidak berkurang kualitas amal kita, tidak berkurang kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, Baginda Muhammad SAW, yang telah melalui perantaraannya kita telah sampai kepada iman Islam, sudah sampai kepada ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, insya Allah. Saya berterima kasih juga diberi kesempatan. Saya mohon maaf pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya saya belum bisa berhasil ya menjalankan amanah silaturahim dan juga tausiahnya. Mudah-mudahan kali ini bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat takut tuh Pak Taufik. Waduh, ini udah nggak dipercaya lagi nih kayaknya. Ya, kalau nggak dipercaya sama Taufik nggak apa-apa kali, tapi kalau nggak dipercaya sama Allah ini itu yang paling menakutkan. Sempat, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadir hari ini kita bersama-sama. Artinya Allah memberikan izin kepada kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dalam acara yang baik. Mungkin saya agak sulit sekali awalnya ketika mencari-cari tema Pak Taufik dan teman-teman semua Pak, karena ini kalau saya lihat judul-judul para pengisi Jabar nih, kalau saya berapa kali dapat kiriman dari Pak Taufik, katanya para yang mengisi ini juga, dan juga yang hadir juga kelas berat. Jadi tetapi barangkali saya memberanikan diri mengambil judul ini, yaitu ayat kauniyah dan kualitas keimanan kita, karena ternyata di sekeliling kita, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Kita lihat makin banyak orang yang berani mempertanyakan, bahkan tidak hanya mempertanyakan keberadaan Allah, bahkan seolah-olah menantang gitu ya, menantang. Pengalaman pribadi saya sendiri ketika sekolah dulu di luar itu, mereka selalu menantang, tetapi di sisi lain tidak mau ditantang gitu ya. Nah, ini yang agak kelihatannya general ya, sifat general dari orang-orang kafir itu, atau orang-orang yang belum beriman dan masih menjauh dari Islam, itu maunya seringnya menantang tapi tidak mau ditantang gitu ya. Padahal kalau kita pelajari ayat-ayat Quran, isinya adalah sebagian besar tantangan kepada kejumawaan manusia gitu ya. Tantangan, dan dengan cara itulah Allah menghendaki kita tunduk, menghendaki kita pasrah, berserah diri, tidak hanya bertekuk lutut, tapi juga menundukkan kening kita pada tempat yang sangat rendah sejajar dengan kaki kita yang menginjak di bumi, yaitu dengan bersujud ke hadapan Allah. Dan secara simbolik juga akal yang kita agung-agungkan sebagai manusia yang kita bangga-banggakan, kita letakkan kening kita di bawah. Dan bahkan kalau lihat dari posisi, berada di bawah bagian tubuh yang kita hinakan, kira-kira begitu ya. Di bawah bagian tubuh yang kita hinakan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita patuh tunduk kepada Allah, tetapi di sisi lain Allah juga tidak menginginkan kita kehilangan kesehatan akal kita. Baik, mungkin boleh saya ini ya. Saya belum baik.
Jadi sudah terlihat barangkali atau Ya, sudah. sudah full sekarang ya barangkali ya. Ya. Oke. Jadi pada satu saat kita Rasulullah SAW menangis ya, dan kisah ini disampaikan oleh riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Suatu malam Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau rela bila malam ini aku beribadah? Aisyah menjawab, sesungguhnya aku senang ada di sisimu, tetapi aku juga rela dengan apa yang kau senangi. Rasulullah kemudian mengambil wudhu untuk sholat, lalu membaca Quran sambil menangis sampai ikat pinggangnya itu basah. Selesai sholat, beliau duduk berzikir memuji Allah dan air matanya terus bercucuran sampai lantai tempat duduknya juga basah. Nah, sementara itu di masjid Bilal sedang menunggu Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan tidak biasanya Rasulullah terlambat datang ke masjid untuk sholat sebelum subuh. Ada apa gerangan? Hanya Bilal pada dirinya sendiri. Kemudian muazin mendatangi Rasul yang sedang menangis. Muazin Masjid Nabawi ini ya Bilal radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Bukankah seluruh dosa-dosamu telah diampuni Allah? Tanya Bilal. Kemudian episode ini kita kenang bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis, kurang lebih begitu, karena tadi malam turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Ini ayat ini sering kita baca. Tapi Rasulullah ketika mendapat ayat ini terasa betul kesedihan beliau mengingat begitu banyak orang yang juga tidak tunduk patuh kepada Allah, padahal ayat-ayat itu begitu banyak. Artinya hanya orang-orang yang berakal, hanya orang-orang yang mampu mencerna ayat-ayat di sekeliling kita ini yang Allah ciptakan berupa ayat-ayat kauni. Nah, kauni itu mungkin lawannya adalah kauliyah. Jadi ada ayat yang sifatnya kauliyah yang berupa seperti yang ada di hadapan kita ini, yaitu ayat-ayat Quran. Ada ayat-ayat yang kauniyah yang dari alam, yang Allah tunjukkan dalam bentuk tanda-tanda di alam semesta ini. Nah, Allah mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Kira-kira ada nggak posisi lain selain 3 posisi berdiri, duduk, baring? Jadi seluruh posisi sebenarnya. Tidak pernah lepas, tidak pernah luput. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata. Artinya begini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mengingat, yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab ini nanti, ini seluruh posisinya itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan selalu ujungnya adalah Allah. Selalu ujungnya adalah Allah. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mereka mendapat, seolah-olah kita melihat di sini Allah akan menunjukkan jalan kepada mereka bahwa orang-orang yang tunduk kepada Allah ini dan yang berakal, menggunakan akalnya, karena di sini katakan berpikir dan berakal juga gitu ya. Memikirkan tentang penciptaan langit, tapi di sebelumnya juga tanda-tanda bagi orang berakal, ulil albab. Nah, mereka selalu memikirkan, dan kalau berpikir itu kan berarti juga menggunakan data-data, melihat, memantau, mengamati, menganalisis segala aktivitas berpikir gitu ya. Dan inilah yang harusnya kita hadirkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, bimbingan-bimbingan kita, bahwa selalu selayaknya mereka memusatkan perhatian mereka pada kebesaran Allah dan tunduk kepada kebesaran Allah. Dan tidaklah bertentangan ketika orang berpikir dengan tunduk kepada Allah, itu sungguh tidak bertentangan. Dan inilah yang coba diracuni kepada generasi muda, bahwa sudahlah, jangan berpikir yang di langit terus gitu ya.
Seolah-olah ada sesuatu yang negatif dan positif yang bertentangan. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan bumi dan langit ini supaya kita tunduk kepada Allah dan semuanya mengarah kepada Allah. Jadi menciptakan resultante positif gitu ya. Bahwa ketika kita berpikir, ketika kita bergerak, ketika kita duduk, berdiri, berbaring, semuanya itu petunjuk pada Allah. Dan ayat ini sungguh berat bagi Rasulullah SAW karena banyak sekali orang-orang yang tidak memikirkan ayat-ayat yang Allah berikan. Juga dalam surat Az-Zumar dikatakan amman huwa qanitan ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal, yang sehat yang dapat menerima pelajaran. Tetapi juga ada ayat lain yang tidak kalah kerasnya, bahkan Rasulullah sampai mengatakan, waqala rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Dan Rasulullah Muhammad SAW berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang disia-siakan, mahjuran. Dalam tafsir ringkas ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri mengeluhkan lingkungan masyarakat Quraisy yang buruk. Mereka lalai terhadap kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan, dan Rasulullah Muhammad SAW berkata dengan segala keluhusannya, ya Tuhan yang maha rahman dan rahim, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mereka tidak mau mendengarkan apalagi mengamalkannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa lingkungan ikut mempengaruhi jalan hidup seseorang. Allah lalu menenangkan hati Nabi Muhammad bahwa setiap nabi dari masa lalu adalah sama, selalu saja berhadapan dengan para pengingkar. Dan kurang lebih tidak ubahnya pada zaman ini juga. Kita selalu mendengarkan orang-orang mengatakan, apakah yang ngomong seperti itu tuh ustadznya aja belum pernah bertemu dengan apa yang diucapkan, maksudnya belum pernah mati begitu ya, belum pernah ke akhirat gitu. Kok udah berani-beraninya ngomong begini. Itu adalah sebuah pengingkaran yang luar biasa. Dan itu adalah bukti dari orang yang tidak mampu berpikir. Dan orang-orang seperti itu juga ditantang misalnya dalam surat Al-Mulk, Al-Waqiah kalau tidak salah ya. Afara'aitum ma tahrusun. Ada 4 ayat di dalam surat itu Al-Waqiah kalau tidak salah itu ya. Apakah kalian yang menurunkan hujan? Apakah kalian yang menumbuhkan pepohonan? Apakah kalian yang menciptakan? Ditantang semuanya seperti itu. Jadi memang ayat-ayat Allah itu menghendaki kita untuk memperhatikan alam lalu menantang kita. Mampukah kita seperti itu? Nah, ayat-ayat Allah ini tidak hanya kaitannya dengan alam saja ya, tapi nanti saya akan sampaikan. Tapi yang jelas di akhirat nanti ketidakmampuan untuk berpikir, mendengarkan, memperhatikan ayat-ayat dan mendengarkan ajakan-ajakan dari dari para dai ini nanti menjadi penyesalan di akhirat. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Mulk ayat 10, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan orang-orang yang di neraka itu, orang-orang yang disiksa di neraka itu ditanya oleh malaikat, apa belum datang memberi peringatan kepada kalian? Bala, mereka mengatakan sungguh sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Tadi kami mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Dan ayat ini berikutnya juga ada ayat lanjutannya tadi ayat 9-nya gitu ya. Ayat 10-nya mengatakan mereka menyesal sekali. Mereka mengatakan seandainya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini adalah salah satu konsep yang disesali oleh
penghuni neraka, sekaligus juga peringatan bagi kita, dan juga metode sekaligus juga bahwa salah satu metode untuk mendapatkan petunjuk itu adalah berpikir, mendengar, berpikir, mencari yang terbaik. Dalam surat apa itu, surat Al-Hajj ya, atau surat apa itu ya, Al-Kahfi, maaf, surat Al-Kahfi ayat 22 kalau tidak salah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan yang lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Jadi metode kita adalah selalu mendengarkan, berpikir, menganalisis mana yang terbaik. Baik, saya akan mulai masuk barangkali ajakan berpikir ini tidak hanya kepada orang-orang yang ahli biologi seperti Pak Taufik gitu ya, atau Pak Nyoman gitu ya, tapi juga macam-macam sekali gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, cara atau pintu masuk ayat kauniyahnya ini tidak hanya melulu satu pintu gitu ya. Ini saya ambil satu yang pembuka saja gitu ya, nanti ada beberapa ayat juga. Bahkan dimulai dari yang sangat praktis kalau kita lihat ya. Misalnya seolah hubungan dengan Tuhan ini seperti jual beli gitu ya. Seperti jual beli, dan ini pendekatan yang sangat pragmatis dan terbukti manjur bagi orang-orang Arab karena jahiliyah pada saat itu ya, karena ini menjadi sesuatu yang sangat jelas di hadapan mereka gitu ya. Jual beli itu sangat jelas. Kita tahu bahwa bangsa Arab adalah salah satu bangsa yang memang sangat pandai atau terkenal punya kemampuan jual beli yang sangat panjang sejarahnya gitu ya. Dan mereka sanggup berjalan jauh sekali, beratus-ratus kilometer dengan kendaraan yang ternak dan sebagainya, membawa berbagai perlengkapan untuk dijual beli sepanjang jalan maupun sampai tujuan, lalu membawa lagi jual beli lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang ringan sebenarnya. Tapi mungkin buat beberapa di antara kita, kok ke Allah kok jual beli ya, kata-kata seperti itu. Nah, tapi coba kita lihat ayatnya misalnya. Dalam surat Taubah misalnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Saya sampai jam berapa ini? Enaknya sampai setengah jam lagi ya, mungkin baru diskusi barangkali ya. Saya suka lupa. Setengah 9, Pak. Sampai setengah 9 nanti kita diskusi ya, habis itu ya, atau mudah-mudahan 15 menit lagi kelar. Ya, habis itu diskusi ya. Ya. Baik, jadi ini kalau kita lihat, ini ayat ini jelas-jelasan ya, jual beli gitu. Kok seolah-olah kan kasar gitu ya. Kok sama Allah itu kok jual beli? Padahal jelas-jelas kalau kita berpikir bener nggak, kok jual beli Allah yang menciptakan kita. Tapi inilah logika umum gitu ya, karena ini adalah bagian dari ayat-ayat kauniyah di masa itu gitu ya. Dan terbukti banyak sekali orang yang begitu mendengar ayat ini langsung meninggalkan segala hal, tinggal tanya apa untungnya buat saya gitu ya, atau apa untungnya kalau saya memenuhi engkau gitu ya. Lalu mereka berjual beli dengan Allah dan meninggalkan segala kepentingan dunia mereka lain. Ini salah satu gitu ya. Juga ada lagi surat As-Saff ya, juga jual beli juga, tapi ini pada orang yang sudah beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, sudahkah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Dan kalau kita sadari sebenarnya perniagaan ini adalah aktivitas terbesar barangkali dari umat manusia. Aktivitas terbesar dari umat manusia dalam mencari nafkah ya perniagaan gitu ya, yang terbesar barangkali. Sehingga tidak dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah sebuah sebuah cara berpikir manusia, salah satu pintu berpikir manusia untuk mencapai keimanan. Nah, berikutnya juga, nah ini mungkin yang terkait dengan kita ya, barangkali yang berlatar belakang ilmiah atau mengaku dirinya ilmiah gitu ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dalam surat As-Sajdah ayat 79, Allah mengingatkan kepada kita bagaimana Allah lah yang membuat segala sesuatu, yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Ini juga ayat kauniyah yang menjadi pertanyaan banyak sekali manusia.
Bahkan kalau kita pelajari ilmu filsafat, sesungguhnya ilmu filsafat pada dasarnya adalah, lahirnya ilmu filsafat itu adalah lahir dari pertanyaan besar manusia, siapa yang menciptakan, atau dari apa dia manusia itu diciptakan, lalu untuk apa manusia diciptakan gitu ya. Nah, ini dibahas secara menarik sekali oleh Syahid insyaallah ya, Imam Ismail Raji Al-Faruqi dalam bukunya At-Tauhid ya. Ismail Raji Al-Faruqi ini bukunya diterjemahkan oleh Salman kalau tidak salah, Bandung ya, dari ITB. Dan Ustadz Ismail Raji Al-Faruqi ini adalah profesor di Amerika, suami istri adalah ustazah ilmuwan ya. Saking takutnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Zionis kepada keluarga ini, maka rumahnya dibom dan matilah, syahidlah keduanya insyaallah ya. Dan tapi ilmunya menyebar begitu luas dan mempengaruhi banyak sekali pergerakan. Ismail Raji Al-Faruqi, beliau mengatakan salah satunya bahwa para ilmuwan atau filosof itu telah berhasil atau selama beribu-ribu tahun hanya berhasil menyepakati bahwa Tuhan itu ada. Itu pun nggak semuanya sepakat gitu ya, tapi sebagian besar sepakat. Tapi mereka gagal memahami sifat-sifat Tuhan dan juga sekaligus gagal memahami apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan karena itu gitu ya. Nah, ini menarik bukunya, sebenarnya sangat menarik. Mungkin tidak terlalu tebal ya bukunya, tapi bahasannya sangat menarik. Jadi ketika manusia melihat apa dari mana nih semua, timbullah teori-teori, timbullah ilmu pengetahuan, kedokteran, lalu menggambarkannya. Dan kita tahu misalnya siapa itu, Maurice Bucaille ya, salah satu yang masuk Islam. Salah satunya diantaranya adalah karena membaca ayat-ayat tentang penciptaan manusia di dalam yang menggambarkan secara lengkap perjalanan jabang bayi sampai lahir gitu ya, dari mulai adanya pertemuan nutfah manusia itu sampai bayi yang siap dilahirkan gitu. Dan buat orang beriman ini akan menambah keimanan gitu ya. Dan ayat-ayat yang mencakup penciptaan manusia ini banyak sekali bertebaran di dalam Al-Qur'an yang mulia gitu ya. Dalam surat Al-Makkiyah yang kita baca, yang sering kita baca, misalnya surat surat At-Tin misalnya ya, yang menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, yang menarik juga, saya hanya mencoba mengambil beberapa ayat saja ya. Ini ada ayat yang sekaligus sejarah dan juga mengundang kita untuk berpariwisata di bumi Allah. Sebenarnya menarik nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa atharu al-ard wa amaruha aktsaru mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinah fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan, dan tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka telah mengolah bumi tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Jadi kita diminta untuk melihat, untuk berjalan-jalan, melihat bagaimana perjalanan manusia, kalau bukan sejarah dan juga pariwisata sekaligus begitu ya. Pariwisata dalam arti yang positif gitu ya, dalam arti yang khusus begitu ya. Ayat-ayat serupa ini ada beberapa yang berterbaran di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah menghendaki kita mempelajari sejarah. Artinya sejarah juga bisa menjadi pintu bagi kita, bagi manusia untuk mencapai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada buku, sebenarnya ada banyak buku ya, tapi ada salah satu buku yang menurut saya sangat-sangat menarik itu yang saya bisa sebutkan ada 3 buku paling tidak ya, misalnya Ali Ghuraizah yang peninggalan dunia, hutang dunia terhadap Islam, lalu juga
Ragib Ashinjani ya, Asirjani, seorang doktor ya, bukan hanya dokter tapi dokter ahli bedah yang juga memenangkan buku award untuk 2 award dari Saudi dan juga sekaligus dari Mesir tentang buku sejarah. Sebuah buku yang dia tulis yaitu lupa saya, Peradaban Islam kalau tidak salah. Itu ada bukunya cukup tebal. Di situ dikisahkan bagaimana sejarah Islam dan gunanya buat peradaban manusia. Gitu. Dan itulah lahir dari orang-orang mempelajari sejarah. Gitu. Lalu juga ada buku yang lebih baru lagi, barangkali dari terbitan tahun 2003 atau 2002 kalau tidak salah, itu buku yang ditulis oleh orang-orang non-Muslim sebenarnya. Walaupun ketuanya adalah orang Islam ya, dari London Imperial College kalau tidak salah penerbitnya itu, tentang 1001 Heritage of Muslim World ya, tentang 1001 peninggalan dunia Islam kepada dunia. Gitu. Warisan ya, atau heritage. Dan uniknya buku ini juga diangkat dalam bentuk film singkat untuk anak-anak gitu ya. Dan ini menggambarkan bagaimana sejarah itu ya, dan sejarah yang positif terhadap Islam. Tapi sebenarnya Islam itu menghendaki orang mempelajari sejarah. Karena sebenarnya orang yang mempelajari sejarah, dia akan juga sejarah itu kan berulang, dia akan menguatkan daya analisisnya dan juga akan menguatkan bagaimana sikap kita melangkah ke depan. Ini adalah salah satu pintu ayat kauniyah yang mengantarkan manusia kepada kesadaran bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan atau melewati batas atau kepada Allah, mendustakan Rasulnya, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat salah satu saja ya, kita sekarang mengatakan barangkali teknologi kita adalah teknologi yang tertinggi barangkali saat ini. Tapi kalau coba deh direnungkan dalam surat Al-Fajri ya, surat Al-Fajri. Ayramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Alladhi atau allati? Lupa saya. Alladhi ya, allati lam yukhlaq mithluha bil. Alati kayak. Alati ya, betul ya. Allati lam yukhlaq fil bilad. Jadi apakah kalian tidak memperhatikan orang kaum tertentu ya, Iram ya, mereka itu mampu menciptakan bangunan-bangunan tinggi ya, yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Kalau saya bukan ahli tafsir, tapi kalau baca ini rasanya ini kok kayaknya comparisonnya berlaku sampai hari ini seolah-olah gitu ya. Kalau kalimatnya lam yukhlaq mithluha fil bilad gitu. Jadi perbandingan, tapi yang jelas ini adalah kemampuan membangun yang tinggi sekali, yang luar biasa, barangkali sampai sekarang belum terkalahkan, barangkali begitu ya, ilmu sipilnya gitu ya. Juga kalau kita pelajari bagaimana di zaman Nabi Musa kalau tidak salah, itu ada kemampuan dari kaum tertentu yang bisa mengalirkan air di bawah permukaan bumi tanpa menggunakan listrik misalnya gitu ya. Ini kan tidak dan itu tidak hanya 1-2 kilometer gitu, tapi jaraknya cukup beratus-ratus kilometer gitu ya. Dan ini dituangkan juga di dalam buku itu 1001 Heritage itu ya. Jadi banyak sekali gambaran bagaimana kita sebenarnya barangkali kita tidak patut, kalau toh kita hebat begitu ya sebagai manusia, sangat tidak patut dibandingkan orang-orang sebelumnya. Padahal itu adalah pemberian dari Allah semata-mata. Artinya kita disuruh tunduk betul-betul melihat. Dan itu semua tidak ada ampun bagi Allah kalau memang mereka kafir, mereka mendustakan Rasulnya dan mengingkari kebenaran Allah, maka Allah tidak segan-segan untuk menghancurkan mereka. Dan ini saya kira saya mungkin tidak perlu panjang lebar di sini karena sudah banyak di sini ahli kimia, fisika gitu ya, bagaimana ayat yang begitu terkenal surat Furqan ayat 53, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Hijran wa hijran mahjura, yang tidak tembus, yang saling tidak bertemu begitu ya. Ini ini salah satu pintu hidayah bagi seorang yang ahli ilmu pengetahuan
maritim ya, atau bawah laut yang kita waktu kecil, mungkin umur saya 53 ya, pasti Burkon 53 ini. Jadi umur saya 53, mungkin seumuran saya paling waktu di TVRI dulu sering melihat Jean-Jacques Cousteau ya, kalau menampilkan keindahan bawah laut. Dan beliau masuk Islam salah satunya karena ayat ini. Menjawab pertanyaan yang begitu besar di benaknya. Dan ini secara kimia fisika bisa dijelaskan bagaimana densitas itu berubah dan tidak saling mempengaruhi, dan juga rasanya juga berubah karena kimia fisiknya yang berbeda gitu ya. Seolah-olah ada batas atau dinding yang tidak tembus. Dalam bentuk yang lain juga ada, seperti misalnya ada aliran di dalam laut, aliran di dalam aliran laut gitu ya. Dan itu akan memberi petunjuk kepada makhluk-makhluk tertentu, misalnya yang untuk untuk menuju daerah tertentu laut lainnya gitu, berdasarkan petunjuk aliran ini gitu, aliran air ini gitu ya. Saya kira ada banyak sekali, kedokteran hewan, kimia, logam, dan mungkin sedikit saja saya tadi mau masukin yang lain-lain, tapi kalau saya lihat ini karena saya insinyur, saya belum menyentuh yang insinyur ya. Kalau kita lihat di Quran itu ada insinyur nggak ya kira-kira? Kalau saya kok mengartikan tantangan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca tiap Jumat, itu Al-Kahfi, itu tentang Zulkarnain itu adalah seorang insinyur sebenarnya, minimal insinyur sipil, insinyur metalurgi, insinyur bangunan, konstruksi, insinyur material gitu ya, karena beliau bisa menjelaskan sifat-sifat atau bukan sifat-sifat, rancangan yang harus dilakukan secara mudah gitu ya. Padahal kerjaannya sangat-sangat tidak mudah begitu ya. Pekerjaannya sangat tidak mudah, yaitu meratakan gunung dengan bantuan logam yang dicairkan. Saya kira ini sebuah petunjuk bagaimana ilmu tentang teknologi logam, konstruksi, dan ilmu lainnya juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dalam rangka menundukkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai kesimpulan di bagian akhir, sebenarnya ini baru setengah dari slide yang saya sampaikan, tapi saya menyadari waktunya, jadi saya tempatkan kesimpulannya di tengah, ada 2 slide di tengah ini. Lalu saya hapus akhirnya di bagian belakang. Itu pertama-tama orang-orang yang beriman itu ketika dia melihat ayat-ayat Allah, lalu disebutkan ketika dia menguasai ayat-ayat kauniyah, lalu disebutkan atau tersentuh hatinya dengan nama Allah, maka dia menjadi gemetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya, pada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Lalu ayat lanjutan dari surat Al-Imran tadi, ayat 190-91 tadi sudah kita bacakan. Lanjutannya mengatakan, Rabbana auzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Mereka pasrah tapi juga punya sikap hati-hati, yaitu bertakwa, tetapi juga tidak kehilangan optimismenya, bahkan bertambah ke optimismenya. Dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Ini sebuah pernyataan kepasrahan, pengakuan, menyerahkan diri sehabis-habisnya gitu. Udah deh, kalau engkau mau melakukan seperti ini kepada kami nggak bisa apa-apa, kira-kira begitu. Dan orang-orang yang telah engkau lakukan ini juga tidak bisa apa-apa. Wahai Tuhan kami, tetapi kami sesungguhnya mendengar seruan menyeru kepada iman, lalu kami beriman kepada Tuhan. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi ini doa kita sehari-hari, insya Allah, ketika kita pasrah kepada Allah, kita sadar betul bahwa kita tidak punya apapun juga, dibandingkan dengan ayat-ayat Allah yang sudah berserakan seperti ini, kita nggak ada apa-apanya sudah, gitu ya. Kalau Allah cabut satu saja, gitu, kenikmatan yang diberikan kepada kita, tidak ada apa-apanya diri kita. Gitu.
Oleh sebab itu kita juga menutup doanya kita dengan wahai Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaran Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari perhitungan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janjimu. Gitu ya. Jadi ini pengaruhnya akan bertambah kualitas keimanan kita. Nah, ada satu hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan dari ketika kita melihat ayat kauniyah ini adalah bahwa Allah menghendaki kita mencintai ilmu. Kenapa? Karena justru Allah mengantarkan kita kepada keimanan itu dengan ilmu, gitu ya. Dan dengan ilmu inilah otak kita menjadi sehat, gitu ya. Baik itu di timur maupun di barat, semuanya akan tersehatkan kalau kita mengikuti Quran, logika-logika yang dalam Quran. Gitu ya. Dan oleh karena itu, logika manusia ini tidak boleh dikebiri atas nama agama. Gitu ya. Ini agak jauh saya melangkah. Ini saya ambil dari bukunya Ismail Raji Al-Faruqi. Karena ketika kita bertauhid kepada Allah, kita juga sekaligus mencintai kebenaran. Gitu ya. Ketika kita mencintai kebenaran, maka kita harus melihat atau memegang teguh kebenaran itu, dan itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak berilmu. Demikian yang disampaikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi, itu sungguh sangat dalam sekali ya ininya filosofinya itu. Tidak mungkin kita lakukan. Dan sebaliknya, ketika kita mencintai ilmu, mencintai kebenaran, kita akan mempertahankan kebenaran itu, bahkan seandainya nyawa adalah taruhannya. Gitu ya. Jadi tidak heran ya kalau kita lihat bagaimana para pendahulu kita, ulama salafus saleh, itu sampai mencintai kebenaran itu sampai berjalan beratus-ratus kilometer gitu ya. Bahkan seandainya dia ketemu pada misalnya dalam mencari hadis ya misalnya gitu ya, dia menemui sebuah perawi yang dalam salah satu susunannya itu ada orang yang sanad, ya dalam sanad itu orang tersebut dilihat berbohong kepada hewan, maka dia balik lagi, udah nggak perlu ditemui orang ini karena dia sudah lemah gitu ya. Ini sampai seperti itu ya, memegang teguh mencari kebenaran dan memegang teguh kebenaran. Nah, tetapi juga di sisi lain, akal kita tidak boleh diarahkan kepada sesuatu yang bekerjanya membuat kita menjadi tidak efektif gitu ya. Bayangkan anak-anak muda yang sebenarnya potensinya luar biasa, tetapi disibukkan dengan filosofi yang mereka tidak sanggup untuk memikirkannya karena memang tidak jelas arahnya begitu ya, sehingga mereka menjadi diskusinya menjadi tidak, jadi ngalor ngidul gitu ya. Saya menyarankan kepada anak-anak muda yang suka filosofi, baca bukunya Ismail Raji Al-Faruqi dan juga baca bukunya Bertrand Russell tentang peradaban yang peradaban sejarah atau apa ya judulnya saya lupa. Sejarah dan peradaban yang mempengaruhi peradaban barat modern. Ini bukunya cukup tebal, bahasa Inggris ya. Saya belum lihat terjemahannya bahasa Indonesianya. Cukup lama, tahun 90-an buku Bertrand Russell ini kalau tidak salah. Ini menarik sekali bagaimana dijelaskan filosofi-filosofi itu sebenarnya kelucuan aja gitu ya. Mereka cuma sanggup berpikir di satu titik tapi gagal di banyak titik lainnya gitu ya. Dan ini kalau baca bukunya Ismail Raji Faruqi menjadi sangat lucu gitu. Salah satu contoh yang saya ingat itu dari buku itu adalah bagaimana kalau kita kenal namanya Pythagoras ya, dianggap menemukan segitiga ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu ya. Sebenarnya Pythagoras ini juga punya pesantren, terlalu mulia lah kalau pesantren, punya sekolah agama ya. Agamanya dia bikin sendiri, ada sekitar 12 poin agama ini, kira-kira bukan 10 commandment ya, tapi 12 commandment kira-kira begitu. Saya lupa jumlahnya, tapi kira-kira begitu. Salah satunya itu dilarang mengejar ayam misalnya gitu ya. Dilarang menyobek-nyobek roti. Nah, itu agamanya kayak begitu gitu ya. Terus dilarang apalagi gitu duduk di panah gitu. Jadi agamanya kayak begitu gitu. Agak lucu-lucu sebenarnya, dan banyak lagi yang lain. Filosof-filosof yang juga meniadakan dewa misalnya, pada akhirnya ternyata di akhir hidupnya dia ingin bertemu dengan dewa-dewa itu gitu. Itu agak lucu juga itu. Jadi ini dikisahkan semua di Bertrand Russell, juga di Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, kalau manusia dibiarkan tidak ada jawaban, tidak ada petunjuk dari Allah untuk mengambil domain berpikir manusia ke arah sana,
itu maka akan sia-sia hidupnya gitu, atau akan banyak sekali yang tersesat. Nah, Islam sudah sangat jelas dari bertahun-tahun dari 1400 tahun yang lalu gitu ya, lebih sudah selesai urusan ini gitu. Sehingga kemampuan berpikir manusia, kecintaan kita terhadap ilmu bisa lebih terarah dan punya banyak waktu untuk mengembangkan kesejahteraan manusia tanpa melupakan peribadatan yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Jadi ini klopnya gitu ya, menurut saya klopnya antara filosofi, antara ilmu kauniyah, lalu juga bertemu dengan keimanan, dan ini memperkuat kita dan membuat kita semakin mencintai ilmu tersebut dan menjadikan untuk kesejahteraan manusia. Tetapi syarat juga itu adalah tunduk kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ini ya, kita lihat misalnya, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Syarat untuk bertambah ilmu, syarat untuk kita semakin kuat gitu ya, keimanan kita adalah kita tunduk patuh kepada Al-Qur'an. Jadi setelah kita masuk menyatakan diri pada Islam, kita tunduk, kita ikut pada aturan-aturan Islam, maka akan bertambah kita, dan kita juga beriman, kita juga menjalankan perintah-perintah Allah, maka nanti kita akan mendapatkan petunjuk lebih dalam lagi, bahkan sampai pada tingkat Al-Furqan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 kalau tidak salah ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berlipat-lipat, berganda-ganda gitu. Kalau kita yakin kepada Allah, tentu pintu utama logikanya sudah selesai begitu ya. Jadi kita tidak bertanya-tanya terus, ini boros kalau kita bertanya-tanya terus. Setelah itu kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mudah, makin jernih berpikir kita, makin mudah kita memahami kehidupan ini. Saya kira itu saya lakukan, ini saya ingin saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena ada banyak tuduhan kepada Islam dan umat Islam bahwa kita terbelakang, perbudakan, kekerasan, dan itu semua omong kosong semua. Dan sayangnya sebagian Muslim membenarkan dan menyukainya, membenarkan tapi ada juga tidak menyukainya, tidak membenarkan namun angkat tangan dan berkeluh lidah, tidak mau berbicara, tidak mau menjawab, tidak membenarkan dan melawan dengan semampunya, gitu ya. Ini yang paling bagus, yang paling bawah. Tetapi ini hanya bisa dicapai kalau kita paham betul pada Allah. Saya kira ini saja dulu karena sudah 8:29. Saya ingin membangun peradaban ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebaiknya membangun peradaban ini dengan akidah yang kuat, dan akidah ini didasarkan juga ilmu, didasarkan juga pemikiran, melihat alam semesta dan dari berbagai macam jenis ilmunya. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada sejarah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira saya akhiri ini sampai sini karena masih ini sekali. Mungkin lebih banyak kita diskusi barangkali ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Misri atas paparannya tadi tentang bagaimana ayat-ayat kauniyah ya yang ada di alam ini mestinya bisa mengantarkan manusia ya kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya memang untuk mendapatkan hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya juga kita perhatikan ya, mungkin ya kasus yang terakhir di agamanya Islam gitu kan, kalau di KTP-nya tapi dia ya karena tidak tunduk ya. Tidak Islam tapi tidak mau tunduk. ya, malah membenci ajaran Islam gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Allah yahfad. Baik, saya pikir kita masih ada waktu insya Allah sekitar 30 menit. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan pandangan, komentar, diskusi. Mungkin saya undang dulu nih yang dari jauh Pak Zainal. Pak Zainal ini rutin. Assalamualaikum Pak Zainal. Allah. Salam kenal semuanya Pak Zainal. Waalaikumsalam. Ini dari Jogja ini Pak. Ustaz Batin, Pak Zainal. Mohon maaf lahir batin Pak Ustadz Taufik dan semuanya. Taqabbal minna wa minkum. Ya karim. Amin. Ya sangat bagus sekali gitu, dan saya terima kasih sekali pencerahannya. Dan memang banyak yang perlu didiskusikan gitu. Tapi saya ya hanya menangkap beberapa poin saja yang mungkin. Halo? Ya, suara saya terdengar Pak Taufik? Dengaran. Jelas Pak, jelas. Ya. Memang seperti tadi pengantar Pak Ustadz tadi,
banyak sekali orang-orang yang menantang tapi tidak mau ditantang gitu kan, saya kira gitu. Kemudian saya beberapa membaca begitu untuk meyakinkan paling tidak di hati saya bahwa pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan, apakah di dunia maupun di akhirat kelak gitu ya. Persoalannya masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini karena banyak orang yang mungkin karena kesombongannya sehingga tidak yakin bahwa nantinya akan dipertanggungjawabkan gitu. Dengan kata lain tidak yakin hari akhirat, hari pembalasan dan sebagainya gitu ya. Dan saya salah satu metode yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, apakah ini juga benar begitu. Keyakinan saya bahwa pasti kita akan sampai ke hari akhirat, yang kita tahu bahwa hari akhirat adalah yang akan menjustifikasi mana yang benar, mana yang salah gitu ya, saya kira begitu. Apakah itu juga merupakan satu metode yang bisa dibenarkan gitu? Karena kalau kita baca ayat, saya lupa di Al-Baqarah itu tentang bagaimana perselisihannya antara Yahudi dengan Nasrani itu kan keras sekali gitulah. Misalnya Yahudi mengatakan Nasrani adalah yang salah gitu misalnya, dan di waktu yang sama Nasrani juga mengatakan Yahudi yang tidak benar. Belum lagi mengatakan bahwa Yahudi meyakini siapa yang jadi Tuhan, sedang Nasrani Yesus sebagai Tuhan. Dan ini kan dispute yang sangat fundamental menurut hemat saya. Sehingga saya punya, walaupun ada lagi dispute-dispute yang lain yang mungkin di antara umat Islam sendiri dan sebagainya, itu ada juga yang dispute yang sangat fundamental, yang itu harus diselesaikan. Yang bisa diselesaikan adalah ketika kita menghadapi kelak nanti di hari akhirat. Maksud saya begini, Ustadz, saya meyakini betul bahwa itu ada hari akhirat karena kita saat ini banyak dispute, baik di antara kita atau mungkin dari ideologi yang lain, yang itu akan diselesaikan kelak nanti di akhirat. Itu sementara gitu, Pak Taufik, Pak Ustadz, apakah itu kira-kira seperti itu? Saya punya pendekatan dalam rangka untuk paling tidak meyakini di hati saya tentang hari akhirat kelak. Walau alam, saya kira itu yang mudah-mudahan bisa diketahui apa yang saya sampaikan. Masih Ustadz Taufik. Prof. Zainal ya. Zainal ini berusaha peternakan di UGM, Pak Misri. Masyaallah. Silakan Pak Misri. Pak. Banyak ayat dan kauniyah mencerita tentang peternakan, saya kira banyak sekali. Oh, banyak sekali. Tadi belum dibawakan, nanti nggak selesai malam ini. Iya. Gitu Ustaz, saya kira sementara sebagai awal untuk diskusi. Iya. Baik, makasih. Silakan Pak Misri, mungkin ada respon. Ya, jadi ada betul Pak Zainal ya, Pak Prof. Zainal. Jadi ada banyak sekali ayat-ayat yang mendukung pernyataan Prof. Zainal tadi bahwa di akhirat nanti Allah akan menjelaskan ya. Misalnya dalam surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 39. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Agar Allah menjelaskan, dia di sini maksudnya Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nanti di yaumil akhir itu akan itu. Ada banyak ayat-ayat serupa juga yang mengatakan bahwa surat, kalau tidak salah surat Yasin ya, itu ada juga, surat Yasin juga ada. Nah juga tadi yang dimaksud barangkali oleh Pak Prof. Zainal tadi mengenai perselisihan orang-orang Yahudi, waqalatil Yahudi Uzairun ibnullah gitu ya. Orang-orang Yahudi itu berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itu mereka, ucapan mereka itu sebenarnya
sebenarnya tidak hanya Yahudi dan Nasrani saja berkata begitu, Iya, iya. tapi menurut Al-Quran, keseluruhan orang-orang kafir sebelumnya juga mengatakan begitu. Ini kesayangan Tuhan, ini kesayangan Tuhan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan juga begitu, Pak. Iya, iya. Nggak usah yang ada agama dulu lah ya, yang pakai patung dan sebagainya, ini kan orang-orang kesayangan Tuhan gitu kan. Ini orang-orang soleh, bahkan ini digambarkan dalam Quran juga orang-orang soleh itu lalu ujung-ujungnya nanti disalahgunakan juga menjadi tempat persembahan gitu ya, karena mereka adalah menganggap bahwa ini orang-orang suci dan sebagainya gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarah Yunani ya Pak ya, sejarah Yunani itu kan mengambil dewa ya. Dewa itu kalau definisinya mereka apa sih sebenarnya dewa itu? Dewa itu salah satu definisinya mereka adalah raja atau keturunan raja yang meninggal dalam keadaan dia masih menjadi raja dan keturunannya menjadi raja juga. Kalau dia gini, ada orang raja, dia mati, anak turunannya sampai berapa tingkat itu masih jadi raja juga, maka si mati ini menjadi dewa gitu. Kalau saya pikir kok gitu ya. Kenapa? Karena dianggap ini kesayangan Tuhan gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah kesayangan dewa yang lain gitu ya. Kalau dibikinlah dewa-dewa. Itu sejarah Yunani demikian gitu ya. Dan ini artinya apa? Orang tuh suka mengarang-arang seperti itu. Dan itu nanti akan dijawab semuanya oleh Allah di yaumil akhir. Tetapi bukan berarti di dunia tidak dijawab gitu ya. Di dunia itu sudah jelas petunjuknya. Tapi sudahlah, kalau kamu mau masih berselisih, tunggu akhirat aja kira-kira. Allah tantangin begitu juga gitu. Jadi itu kan sebenarnya kayak udahlah, kalau kamu nggak mau dikasih tahu ya udah, kita sama-sama nunggu. Wa inna ma'akum minal muntadzirin gitu kan. Kita juga saling menunggu gitu kan. Kita tunggu-tunggu, ayo kita tunggu yang kira-kira kan nantanginnya begitu kira-kira Allah. Jadi saya kira tepat itu Pak, cara berpikir gitu. Tetapi sebenarnya itu kan fatal kalau begitu ya. Itu kan fatal betul. Lebih baik yang tadi kita pendekatan tadi, kita pelajari Quran, insya Allah dengan syarat seperti Ibrahim alaihissalam, bahwa dia tunduk, bahwa ketika dia mencari kebenaran itu memang benar-benar tunduk gitu ya, bukan karena mau menang sendiri gitu. Dan ini yang membuat kadang-kadang tadi Bapak bilang setan itu masuk gitu ya, iblis itu masuk. Kenapa iblis mulai menyombongkan diri? Kenapa begini gitu? Itu kan bapaknya sombong itu kan iblis gitu. Kira-kira begitu Pak. Begitu kapan? Saya sepakat dengan Pak. Syukran Ustaz. Afan, syukurillah. Oke, sedikit tambahan itu ada rasanya sebuah hadis ya yang cerita tentang bagaimana pengadilan di dunia itu ya tidak bisa 100% gitu ya dengan adil. Ada sebuah yang mengatakan ada orang yang memang terpandai berbicara dan meyakinkan hakim, lalu hakim memberikan pada dia padahal yang sebetulnya tidak berhak gitu ya. Nanti dia melahirkan ada keadilan yang sejati. Allah alam. Mungkin Pak Nyoman ini saya ingin mengundang Pak Nyoman. Pak Nyoman, boleh on mic. Silakan Pak Nyoman. Wah, bertanya. Ditugaskan bertanya ini. Baik. Boleh bertanya, boleh menambahkan. Boleh bertanya saja. Mohon barangkali Prof. Misri bisa memberikan semacam clue begitu ya. Sampai di mana umat dalam hal ini kita mengkaji ayat-ayat kauniyah ini dalam konteks supaya kita bisa menserasikan tujuan akhir kita, yaitu kehidupan akhirat. Karena pemahaman saya, mohon maaf ya, barangkali pemahaman saya belum sekomprehensif Prof. Misri yang lebih panjang tentunya proses belajarnya. Di mana kalau kita pahami, kalau menurut saya, bahwa Islam itu antara dunia akhirat itu satu kesatuan yang boleh dikatakan utuh begitu. Sementara orang-orang non-Muslim memandang dunia dan akhirat itu seolah berbeda, gitu. Sehingga istilah sekulerisme dan sebagainya. Nah, dalam mengkaji ayat kauniyah ini,
kita memang tadi Prof. Misri menyampaikan juga di chapter belakang, pengetahuan yang modern itu dicapai kemajuannya oleh dunia barat, tanda kutip orang-orang kafir begitu ya. Nah, kita cenderung ketinggalan karena menurut saya sebagian dari umat kita memandang kalau kita terlalu tidak terkontrol dalam mengkaji ayat kauniyah ini, ada kemungkinan kita tergelincir, akhirnya terpleset begitu, yang target akhirat itu bisa menjadi terancam nantinya kita. Nah, dalam ini saya ingin mendapatkan pencerahan dari Prof. Misri, sejauh mana kita harus mendalami ayat kauniyah ini supaya tidak menjeopardize our hereafter. Ya. Saya berikan ilustrasi yang sederhana saja. Di dalam setiap tahun ya kita berdiskusi atau berdebat mengenai penentuan hari raya antara pandangan yang berbasis hisab, berbasis ru'yah, yang harus mengamati begitu proses hilal secara kasat mata, karena sebagian seolah memberikan argumentasi dengan mengamati keagungan bulan, disitulah kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kalau yang di satu sisi dengan teknologi bisa ada kecenderungan kita jadi tidak merasakan keagungan Tuhan itu di alam semesta sebagai ayat kauniyah. Sehingga ini menurut saya ada potensi kita akhirnya terlalu mengagungkan pengetahuan, akhirnya bisa tergelincir sedikit merendahkan atau mengurangi rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam ini bagaimana kita mengharmoniskan, mengkaji ayat kauniyah ini dengan tetap mengamankan ya ini nasib kita nanti di akhirat yang Prof. Zainal tadi sudah nanti harus kita tunggu di pengadilan akhir saja. barangkali bisa diberikan pencerahan Prof. Misri. Terima kasih Brother Taufik. Berat ini pertanyaannya ini. Berat. Silakan Prof. Misri. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa ikut meringankan lah ya, daripada memberatkan. Jadi begini Pak Yaman, kalau kita lihat ayat yang tadi ya, bagaimana sikap ulul albab itu kan, ujungnya mereka menyerah, gitu ya. Ujungnya mereka menyerah. Jadi justru semakin mereka dalam berpikir, semakin dalam mereka menyerah, gitu ya. Pertanyaannya, berpikir itu kan sebuah seni ya sebenarnya, sebuah proses yang tidak main-main sebenarnya. Tapi kita seringkali judgment, bukan thinking. Ini kalau tidak salah ucapan seorang filsuf modern juga itu, siapa namanya itu, Carl Jung kalau tidak salah itu. Thinking is difficult, bahwa that's why most people judge. Itu saya pernah baca dalam kiriman teman itu ya. Itu berpikir itu susah. Sebagian orang makanya udah menghakimi aja lah, kira-kira begitu ya. Memutuskan segala sesuatu berdasarkan prasangka. Ini mirip dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya sebagian besar itu mereka lakukan adalah dzon. Ya, prasangka, dan sesungguhnya sebagian besar prasangka itu adalah kejahatan. Gitu ya. Jadi hati-hati memang berpikir itu, manusia memang bisa terjerumus, gitu ya, bisa terjerumus. Tetapi yang menjerumuskan itu siapa sih sebenarnya? Yang menjerumuskan itu setan, bukan Tuhan. Ya, jadi kuncinya adalah setan sudah membuka kuncinya, Pak Nyoman. Kuncinya supaya tidak terjerumus itu, kata setan, kecuali hamba-hambamu yang ila min ibadakal mukhlasin. Kecuali, jadi aku akan datangi hamba-hambamu karena engkau telah merajam, karena engkau telah rajim itu apa ya, mengutuk ya, atau melaknat gitu ya, atau mengutuk, maka aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga mereka kejatuh, kira-kira begitu ya. Kecuali, kata setan, kata iblis itu ya, kecuali dari hamba-hambamu yang mukhlasin. Jadi kuncinya adalah, mukhlasin ini bukan berarti tingkat yang sangat tinggi sekali, tidak, tapi ini adalah kedalaman hati seseorang yang memang ingin
tunduk mencari kebenaran sebenar-benarnya gitu ya. Sebagaimana dicontohkan episodenya Nabi Ibrahim alaihissalam itu udah luar biasa lah itu ya. Bagaimana seorang anak muda yang gagah, yang berani berbicara dengan ayahnya sendiri bahkan menantang gitu ya. Tetapi menantangnya itu bukan karena kesombongan, tetapi karena dia berpikir, oh, ini nggak mungkin Tuhan kayak begini, ini nggak mungkin gitu ya. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhan yang di sana, kira-kira begitu. Seandainya Engkau tidak beri aku petunjuk, maka aku akan termasuk orang zalim. Disitulah masuk petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Disitulah kunci. Jadi menurut saya kunci dari kita untuk tetap menjaga keimanan. Tadi kan sampai di mana kata Pak Nyoman gitu. Kalau menurut saya yang mempertahankan itu, gitu. Dan tadi selaras dengan yang saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 tadi, bahwa kuncinya itu kita takwa kepada Allah. Buktinya takwa apa? Buktinya takwa itu bukan cuma eling, bukan cuma ingat, cuma percaya gitu. Tidak begitu. Tapi buktinya alladzina yuqimunas shalah wa yutuz zakat dan seterusnya gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Anfal penjelasan bahwa buktinya takwa itu menjalankan perintah Allah. Jadi nggak usah takut kalau menurut saya gitu ya. Bahwa kita tetap berpikir, kita tetap mencari kedalaman pengetahuan. Di sisi lain kita menjaga keikhlasan kita. Karena begitu banyak orang, walaupun tidak pintar, gitu, yang pintar bisa, yang tidak pintar juga bisa, terjerumus gara-gara kesombongannya, gitu ya. Saya ini bercanda aja ya. Waktu masuk Fakultas Teknik UI dulu diajarin gini, diajarin chauvinisme ya, diajarin kesombongan kita tuh. Bukan UI-nya sih sebenarnya, oknum di senior gitu ya. Ngajarin gini, lu boleh bener tapi gue nggak seneng. Itu kan ajaran yang membuat menurut saya itu sangat mencelakakan gitu ya. Kalau alhamdulillah saya waktu itu nggak suka sekali diajarin begitu gitu ya. Apa ini, saya bilang ini sampah ini dalam hati. Ternyata setelah kita pikirkan sekarang, kalau saya pikirkan, ini ajaran berbahaya sekali sebenarnya gitu. Jadi mengajarkan kesombongan, itulah iblis gitu ya. Sebenarnya masuk di situ gitu ya. Betapapun susahnya kita, sepanjang kita ikhlas kepada Allah, menjaga keikhlasan, menjaga ketundukan kita kepada Allah, aman insya Allah. Buktinya apa? Ikuti perintah Allah dan Rasulnya gitu. Aman insya Allah Pak Nyoman, nggak usah takut. Amin. Justru ketika kita tidak mempelajari ilmu pengetahuan, yang terjadi adalah kita judgment, mengira. Ini contoh agak panjang, maaf panjang dikit karena menurut saya agak menarik, bukan agak bisa berbahaya kalau kita nggak tuntas gitu ya. Ini kemarin kita diskusi gitu ya, di asasi kan lagi diskusi ya, tiba-tiba ada yang bilang, wah ini misalnya kalau nggak percaya ini nggak ikro misalnya gitu ya. Saya bilang ini apa hubungannya gitu ya sama ikro? Ini kita diskusi, jangan kesana dulu keputusannya, belum apa-apa kok udah judgment gitu ya. Ya saya bawa santai aja, saya bawa guyon akhirnya setelah itu gitu ya. Karena ini bahaya sebenarnya berpikir begitu, seperti orang putus asa gitu. Belum selesai mencari, bingung mana yang benar yang salah, lalu judgment, kalau gitu kamu nggak ikro gitu. Oh, ini kan bahaya benar gitu sebenarnya. Ya udah, tapi kalau kita diskusikan ke situ lebih parah lagi nanti gitu. Jadi kayak gitu itu misalnya. Sudahlah kalau kita berbicara ilmu, kita terima apapun sisi-sisi pandang orang itu kita terima. Oh ya begini. Sudah kita dengarkan, lalu ambil yang terbaik, selesai gitu ya. Selamat insya Allah. Surat Al-Kahfi ayat 22 kalau tidak salah, atau surat apa ya, saya agak maaf, Isra atau Kahfi saya lupa itu. Ya, orang mendengarkan perkataan lalu memilih yang terbaik di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Misri. Ada yang raise hand ini, Sebastian Jafar, silakan. Jangan saya jawabnya. Pak Sebastian Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu saya dapat pelajaran nih kondisi yang ada. Ternyata nama Al-Quran itu banyak begitu ya. Betul. Ada kurang lebih sekitar 59 dan praktis berapa sih yang kita bisa pahami, kita tahu dan kemudian kita hafal gitu kan. Dan kemudian kita mencoba untuk memahami dan mendalaminya, itu kelihatannya minim sekali gitu. Padahal di Al-Baqarah itu kita nyatakan la raiba fi hudal lil muttaqin gitu. Iya. Kan itu satu kondisi yang bagaimana ya bagaimana kiat-kiatnya agar kemudian kita bisa lakukan itu dari sisi ayat-ayat kauniyah dan sebagainya. Banyak ayat-ayat kauniyah yang kemudian Allah selalu menutup
afala ta'qilun gitu kan. Apakah kamu sama orang yang berpikir dengan yang bukan gitu. Ya. Itu kan berarti kondisinya kita harus kemudian menggali terus gitu loh kondisinya. Betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Pak Sebastian. Jadi memang seandainya ilmu Allah ini diibaratkan tinta gitu ya, yang maka kita ambil tinta yang dari lautan sebanyak itu, maka kita tuliskan. Surat apa ya? Surat Fusilat ya, atau surat ayat akhir itu kalau tidak salah itu. Lau nabida dari kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Surat apa itu? Lupa saya. Fusilat ayat akhir ya, di ayat-ayat akhir, ayat 50-an kalau tidak salah itu. Allah alam bisa. Nanti mudah-mudahan bisa sempat ketemu. Kahfi ya, betul Kahfi. Surat Al-Kahfi. Iya, Kahfi. Sebentar, kalau Kahfi bisa saya buka sekarang. Ya. Oh iya betul, ayat 109. Kullau kanal bahru midada li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Walau ji'na bimithlihi madadan. Kalau katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini digambarkan bagaimana ilmu Allah itu demikian luas. Kita tidak akan sanggup. Artinya kita akan selalu banyak membaca Quran, kita akan selalu menemukan ayat-ayat seolah-olah ini ayat-ayat belum pernah kita pelajari. Dan itu sangat wajar, Pak. Bahkan ketika ini digambarkan kisahnya Umar bin Khattab ya, ketika menghadapi kematian Rasulullah SAW, lalu dibacakan surat apa itu, Muhammadur Rasulullah, gitu ya. Yang ayat awalnya seperti itu. Nabi Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanya Rasul saja. Gitu. Apakah ketika Nabi Muhammad itu mati Rasul? Surat berapa? Wa Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul ya. Surat berapa itu Pak? Wa Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablikum. Maaf saya lupa, astagfirullahaladzim. Jadi ketika mendengar Rasulullah wafat, Umar bin Khattab bukan sekedar tidak percaya, bahkan mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad mati akan aku tebas lehernya. Ini kan bentuk sesuatu yang berbahaya sekali. Tapi dengan tenang, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan ayat itu. Ya, membacakan ayat itu. Lalu tersungkurlah Umar bin Khattab, lalu dengan tunduk hatinya mengatakan, seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Gitu. Jadi sikap Muslim itu memang begitu ya, berserah diri kepada Allah. Begitu Allah yang ngomong, udah nggak nanya lagi gitu, tunduk aja gitu. Tetapi keinginan untuk tahu, keinginan untuk mempelajari jangan berhenti gitu, karena itu akan menguatkan akal pikiran kita. Tidak usah takut. Sekaligus juga saya ingin menjelaskan juga yang tadi Pak Nyoman itu, karena begini, orang-orang itu Barat terutama, atau bukan Barat, orang-orang kafir itu menanamkan Islam itu terbelakang. Coba cari di dalam sejarah betapa panjangnya sejarah Islam modern, sejarah Islam, peradaban Islam itu menguasai dunia itu hampir 1000 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1100 tahun. Dan tidak pernah ada peradaban lain yang sepanjang itu menguasai dunia. Kalau toh menguasai dunia gitu ya. Apalagi kalau kita lihat peta Islam itu luar biasa. Hampir 2/3 dunia itu dikuasai oleh Islam. Selama hampir 1000 tahun. Setara sejarah Cina hanya 300-400 tahun belakang. Sejarah Mesir itu lebih parah lagi. Sejarah India dan sebagainya itu nggak lama. Paling lama 300 tahun. Ya, sekitar itu. Puncak peradaban mereka. Dan itu pun belum lama kita tertinggal. Gitu ya. Jadi tidak usah takut sebenarnya. Ketika Islam itu kita pegang teguh, kita menguasai bahasa Arab, bahasa Quran, kita mempelajari ilmu pengetahuan, dan kita berserah diri kepada Allah, kita akan unggul. Justru kita akan tertinggal kalau kita membebek atau membeo kepada peradaban lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak akan habis-habisnya Pak Al-Quran ini. Bapak kan mungkin kita semua lah kalau baca Quran itu,
ini ada makna lain yang baru saya sadari gitu ya. Tapi itu tadabbur ya, bukan tafsir gitu ya. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Basian ya atas pertanyaan tadi. Ini ada satu di chat Ibu Rumila ya, Raharap ya. Ustaz Misri izin bertanya bagaimana kita mensinkronkan ayat kauniyah yang mewujudkan benda, kejadian manusia dan peristiwa berdasarkan pengetahuan khususnya pada bidang teknologi. Sinkronkan ayat. Pada bidang teknologi. Maksudnya barangkali bagaimana ketika kita, maksudnya barangkali gimana? Mungkin bisa disampaikan. Apakah Bu Rumila mungkin bisa langsung open mic. Terima kasih Pak Taufik, dan saya ingin banyak mendapat pengetahuan dari Ustadz Misri Gojan, terutama tentang ayat kauniyah ini, di mana pada dasarnya kan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan ayat kauliyah ini adalah firman dari Allah, firman Allah. ya, Kemudian ada ayat kauliyah ini atau ayat kauniyah ini. Di situ dimana kalau untuk ayat kauniyah ini kan cenderung pada sifat kejadian bentuk benda, kemudian kejadian alam atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini melalui ayat dari Al-Quran. Dan di sini ingin saya bertanya untuk penjelasannya, kan kita itu kejadian manusia itu kan berdasarkan dari tanah gitu ya, istilahnya Nabi Adam. Kemudian dijadikanlah pasangan yaitu Ibunda Hawa. Pada dasarnya dari tulang rusuk Nabi Adam. Setelah melalui proses teknologi, berdasarkan teknologi itu banyak perubahan-perubahan yang dikaji ahli pemikiran Barat, terutama nanti maaf ya saya cerita dulu boleh ya, Ustadz Misri ya. Nah, nanti bisa mungkin Ustadz menjelaskan atau bagaimana kekurangan saya dalam pengetahuan agama. Kemudian dalam hal itu kan manusia tersebut kan kalau dalam berdasarkan teknologi sejalan dengan iring kejadian atau proses kejadian manusia dan proses kejadian alam. Dalam hal ini kan kita melalui ada proses, kalau tadi Ustadz Misri mengatakan ada kimia dan fisika. Jadi melalui siklus dan melalui proses. Dan banyak perubahan-perubahan, terutama awal manusia memang dari tanah, kemudian banyak dari para pemikir muncullah ahli barat teori Darwin mengatakan manusia berasal bukan dari tanah tapi monyet nenek moyang. Kemudian muncul lagi ke teknologi teknologi yang mutakhir, bahwasanya manusia itu terdiri dari sifat yaitu mani atau zat cair. Jadi setelah proses-proses itu melalui perubahan masuk lagi dibuat dengan kecanggihan ini, teknologi ini jadi bayi tabung itu untuk manusia. Sampai dikatakan kalau nggak salah dalam ayat tersebut utlubul ilmu walau bi istin, maksudnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya Ustadz ya. Itu bukan ayat. Bukan ayat, istilahnya apa tuh ya? Pertanyaannya bagaimana Bu? Nah, maksudnya nanti jadi pertanyaannya bagaimana sifat dari ayat kauniyah ini pada proses kejadian manusia, kemudian proses ke teknologi, dan terjadilah perubahan-perubahan gitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Jadi begini, maaf saya jawabnya coba yang saya pahami, saya takut saya salah yang saya pahami pertanyaan Ibu ya, tapi mudah-mudahan bisa saya jawab. Jadi begini Bu Rumila. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang Allah berikan di luar ayat Al-Quran yang bisa difahami oleh manusia kira-kira di sekitar kita. Dan itu tidak mesti berupa matematik, fisika, kimia, biologi, kedokteran, tidak mesti seperti itu. Tidak mesti teknologi. Ketika seorang wanita melihat anak kecil tumbuh rasa kasih sayang, lalu dia renungkan, kok ada rasa kasih sayang misalnya gitu. Itu akan mengantarkan dia kepada pemikiran adanya Tuhan. Pasti. Gitu ya. Tidak mungkin dia langsung kecuali kalau dia stop.
pemikiran itu dia stop, dia halangi untuk berpikir, ya sudah, terjadi begitu saja, ya sudah, rasa kasih sayang selesai, gitu ya. Jadi saya ingin luruskan itu lebih. Jadi tidak mesti yang canggih-canggih, kira-kira begitu ya. Satu. Nah, kedua, yang harus kita dudukkan adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Ya. Wala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kita termasuk orang ragu-ragu. Dan segala sesuatu yang berasal bukan dari Allah dan Rasul-Nya, maka itu bisa kita perdebatkan. Kalau kita ingin berdebat, kalau enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi santai katakan kalau udah begitu kan ya, nggak usah pusing gitu ngadepin macam-macam. Ya sudah, kalau pendapat kita begini sudah selesai. Ini nggak akan mengurangi keimanan dan segala macam kalau kita berbeda pendapat. Bukan berarti kalau kamu nggak percaya dunia itu bulat, itu kamu kafir misalnya gitu. Itu nggak boleh kita begitu ya. Jadi sudah, itu kan pendapat, tapi tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak, Rasulullah nggak pernah ngomong persis gitu ya. Ya sudah, selesai kita misalnya perdebatan seperti itu. Nah, jadi kita dudukkan segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah dan itu bisa diperdebatkan dan kita boleh berbeda pendapat gitu ya, selama kita berpegang pada dasar-dasar ilmu yang jelas, kira-kira begitu ya, bukan asal-asalan gitu. Jadi kitanya tenang gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu, bagaimana dengan teori Darwin segala macam. Sebenarnya teori Darwin itu, kalau saya waktu SMA itu membaca, sederhana sebenarnya ya. Kalau di SMA kan kita diajarkan bahwa salah satu yang disebut ilmiah itu bisa dibuktikan kan gitu ya Bu ya. Ada 5 langkah ilmiah gitu. Salah satunya adalah membuktikan gitu kan. Ya, betul. Pertanyaan saya ketika mendengar ucapan missing link dari Darwin gitu ya. Kalau ada missing berarti kan nggak bisa dibuktikan ya Bu ya. Ada sesuatu yang hilang. Itu saya langsung nggak percaya tuh teori Darwin. Dan saat itu juga saya langsung bilang sama Bu Guru biologi saya, Bu Guru, kalau gitu ini bagaimana gitu ya? Ini kan tidak bisa dibuktikan, bertolak belakang dong dengan ya, betul. Metode ilmiah. Lalu kata guru saya itu, saya masih ingat ya. Guru saya bilang, udahlah kamu kalau bicara biologi jangan, atau bicara ilmu pengetahuan jangan bicara agama. Saya kaget tuh, saya nggak ngomong agama gitu ya. Itu tadi kesimpulan awal tadi. Kita itu maunya nantang tapi nggak mau ditantang gitu ya. Padahal kalau kita nantang dengan cara yang baik, dengan tunduk hati, insya Allah kita akan sampai pada petunjuk. Jadi teori Darwin sejak awal sudah cacat. Ya. Sekarang dunia ilmiah, bukan sekarang, terus-menerus sejak lahiran teori Darwin itu lahirlah 2 kubu. Ya. Teori Darwin sebenarnya kan kubunya istilahnya apa itu Pak? Abio apa namanya? Orang yang evolusi biologis. Ya, bahwa dunia ini lahir dan isinya ini lahir bukan karena adanya Tuhan, kira-kira begitu ya. Itu kan satu sisi. Di sisi lain adanya agama, itu orang yang berpegang teguh pada agama. Evolusionis dan kreasionis. Ya, diantaranya teori Mendel. Teori Mendel itu kan lahir dari gereja juga, sebenarnya dari pendeta juga. Nah, ini sebenarnya berperang. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kalau kita baca pertempuran antara pendapatnya Darwin dengan neo-darwinismenya sekarang. Jadi teori Darwin itu sudah dianggap kuno gitu ya. Oleh para pendukungnya sendiri, lahirlah teori namanya neo-Darwin gitu. Neo-Darwin kalau tidak salah ya. Nah, ini berkembang, mereka sendiri sebenarnya juga udah meragukan teorinya Darwin dengan adanya teori. Jadi sebenarnya kalau kita pegang teguh yang dua konsep tadi Bu di awal yang saya terangkan tadi, bahwa al-haq bir rabbik, dan kedua setelah itu segala sesuatu yang bukan dari itu berarti boleh kita perdebatkan gitu ya. Ini semua dibahas menarik sebenarnya di bukunya Ismail Raji Al-Faruqi ya. Ini menarik sekali gitu ya. Caranya membahas itu mudah gitu mengikutinya, nggak pusing-pusing kayak orang filosofi yang bikin puyeng gitu ya. Nggak begitu. Islam itu mudah kok, tenang kita itu belajar Islam itu. Nah, jadi Ibu nggak usah ragu-ragu gitu ya. Apapun orang bilang begini, ikutin aja secara ilmu pengetahuan kita mendukung itu enggak. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kita enggak, ya sudah, kita nggak usah beriman kepada itu, kan bukan hal yang harus diimani gitu ya. Sementara yang harus diimani tadi saya sudah selesaikan, bahwa kita sudah selesai dengan urusan dengan Allah, itu sudah selesai untuk urusan penciptaan ketika pintu masuk di kauniyah tadi gitu ya. Sementara kauniyah berikutnya yang kita amati itu akan semata-mata memperkuat diri kita, bukan membuat kita bertanya-tanya terus tentang eksistensi Allah. Nah, jadi kalau saya coba menafsirkan tadi bahasanya, pertanyaannya Ibu, gimana nih kok ilmu pengetahuan kok bertentangan ya dengan agama? Enggak
Nggak ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama. Yang adalah ada dua kemungkinan. Ilmu pengetahuan yang kita pahami itu salah, gitu ya, atau kita salah memahami ayat-ayat Allah itu sendiri, gitu ya. Contohnya salah memahami ayat Allah tadi misalnya, gitu ya. Ketika mengatakan bahwa kalau gitu ayat ini mengatakan bahwa bumi bulat atau bumi datar misalnya, salah satu di antara, lalu memastikan gitu bahwa yang lain langsung kafir gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Karena Rasulullah tidak pernah membahas sampai seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Baik, terima kasih Pak Misri. Dan tadi yang bertanya Bu Rumila. Bu Rumila dari mana Bu Rumila? Saya dari Medan, Pak Masya Taufik, Allah. dari dari Universitas Negeri Medan. Oke. Cuma maaf ya Pak Taufik, saya ingin sedikit lagi apa ya. Ini waktunya udah habis Bu. Oh udah habis? jam 9. Enggak. Pada dasarnya saya suka ikut-ikut pengajian. Cuman ini mau Oke. menggali kejadian manusia memang dari awalnya sama dari tanah kembali tanah. Tapi dalam hal ini saya sebenarnya mau panjang ceritanya. Nanti kita mulai mungkin dari filosofi. ada sesi tentang ini penciptaan manusia ya. Oh ya, terima Biar kasih begitu Pak ya. Taufik. Jadi perlu Pak sesi Taufik. khusus untuk itu ya. Terima Baik, kasih. terima kasih ini. penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, waktu kita udah lewat dari jam 9, jadi mohon maaf. Tapi saya ingin menyapa beberapa teman yang dari jauh ini, Pak Nur Huda dari UB Malang, Prof. Nur Huda. Assalamualaikum Pak Nur Huda. Waalaikumsalam. Taqabbalallah, sehat yang lahir batin ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak Nur Huda? Ya, mari kita apa namanya ramai ngobrol soal listrik, apa namanya air energi air di WA grupnya. Dengan Insya Allah nanti yang saya lakukan ya itu akan saya buka setelah paten itu diumumkan ya. Oke. Ya. Insya Allah nanti itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan nanti kita bisa diskusi amin, lagi Pak. nih. Kenapa? Kita bisa diskusikan tentang energi air itu ya. Betul itu, makanya kami sekarang itu lagi mencari-cari ya itu di nanometer ya itu untuk memastikan dulu bahwa memang kita itu punya akses energi gitu. Kemarin itu kalau tidak salah Mas Sasono itu sudah mencoba ya, masih uji otot gitu. Sepakat Pak. Jadi di kami juga di teknik kimia ada profesor yang meyakini itu benar dan dia punya data-data juga gitu ya. Iya itu kami sepakat atau tidak bersepakat gitu. Cuman kami. Ayo asasi dibuat Zoom khusus, brother. Ya, menarik boleh. gitu, itu menarik. Ya. Kan yang saya kerjakan itu bukan water ya. itu, bukan water tapi electricity gitu ya. Ya kalau mungkin saya boleh share sedikit saja gitu ya. Ya, supaya kita nggak bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi saya masih dalam proses paten kan sudah kita daftarkan ya, tapi kita mau beberapa itu mau kita perbaiki gitu. Coba ini. Belum dijadikan host, brother. Coba ini ya, saya boleh izin share ya, ini satu halaman saja gitu ya. Ya, udah multiple. Silakan. Ya, oke ya. Nah, ini satu halaman saja ini. Jadi prinsipnya itu kita punya dua magnet A sama B ya. Kemudian A dan B ini terikat ya. Artinya ada frame ya yang mengikat gitu. Nah, kemudian ada magnet C yang dia bebas ya. Nah, kalau superposisinya seperti ini gitu ya, maka C itu akan melihat ya A dan B sebagai sebuah kesatuan gitu. Tapi kalau dibalik seperti ini ya A dan B ini, maka C itu akan hanya melihat B saja ya, karena garis-garis gaya magnet itu nggak akan mungkin menembus ya, asalkan B tidak terlalu kecil dibandingkan dengan A. Sehingga C ini gitu ya, itu praktis dia akan mendapatkan gaya tarik atau tolak itu hanya karena B. Kalau superposisinya seperti ini, tapi kalau seperti di atas ini itu ada tambahan ya, jadi ada tambahan dari A yang sangat kuat gitu yang membuat C itu akan tertolak atau tertarik sangat kuat. Ini
ini mekanisme dasarnya. Masih ada satu lagi yang saya belum bisa buka karena itu nanti merupakan sebuah kesatuan ya yang ada di paten yang kita daftarkan. Nah, setelah ini nanti sudah diumumkan gitu, itu akan saya buka semua dan mari kita bersama-sama gitu ya maksud saya. Ini kayaknya menarik nanti kalau ada diskusi. Jadi begini ya, magnit ini pada kasus yang di A atau B ini ya, ini kita bisa mengatakan 5 ditambah 4 itu sama dengan 9 ya. Tapi pada yang ini, pada C dan D ini 5 dikurangi 4 ya, itu tidak akan sama dengan 1 ya. Tetapi tergantung di sini, tergantung dari B ini gitu. Karena apa? Karena gaya-gaya magnet dari A ke B ini dia nggak akan bisa nembus ya, nggak akan bisa nembus kan gaya-gaya magnet seperti ini ya. Jadi kalau kasusnya itu magnet bertolak belakang, maka dia akan seperti dua buah magnet yang terpisah. Gitu. Ini yang menjadi dasar dari invensi motor magnet kami gitu. Makanya kami sangat yakin gitu ya, dan bukti awal gitu ya itu sudah kami dapatkan. Ya, bukan dengan otot ya, tapi dengan mengukur input dayanya itu gitu. Nah, kami sebenarnya sangat butuh ya dinamometer itu untuk memastikan. Cuman kayaknya itu masih panjang perjalanannya karena kami cari-cari di Malang itu juga nggak ketemu adanya. Semangat Pak, semangat, insya Allah Pak. Semangat, insya Allah ketemu nanti Pak. Nah ya. Amin. Nah kalau toh beli itu mahal gitu ya, itu harganya setidaknya sampai 200 juta itu. Kami nggak punya uang ya. Karena apa gitu? Selama ini ya, jadi kami tahu bahwa topik ini ketika saya awal-awal melakukan penelitian itu kontroversial kan. Jadi awal-awal saya melakukan itu seperti yang ada di YouTube itu nggak ada yang berhasil sama sekali ya. Nah, sampai kemudian saya hampir putus asa ya, terus ya mohon maaf saya akhirnya larinya pada Tuhan ya, karena udah habis banyak 50 jutaan kita tapi nggak ada hasil gitu. Nah, akhirnya ya Tuhan memberikan petunjuk ya. Maaf brother, ini yang hidrogen itu? Oh bukan. Jadi saya punya invensi Pak ya. Itu lain lagi nih Pak, Lain lagi ya. Pokoknya kalau cari ilmu pengetahuan semangat Pak, semangat. Motor DC ya, tetapi dengan input dayanya itu sangat kecil, tapi outputnya itu sangat besar. Oke. Jadi bukan yang hidrogen ini ya? Bukan. Jadi ini seperti sodako gitu loh Pak ya. Jadi seperti sodako. Saya tidak mengikuti ini. Jadi sodako itu kan kita ngasih sedikit ya, tapi pahalanya besar sekali gitu ya. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Nurullah ya. Nanti perlu satu sesi khusus lagi ya buat ini. Biar kita ikuti dari awal nih ceritanya. Baik, terima kasih untuk tambahannya Pak Nurullah ya. Jadi insya Allah kita akan bertambah lagi nanti pemahaman tentang ayat-ayat kauniyah. Pak Misri, mungkin sebelum kita akhiri ada closing, ada closing statement dari Pak Misri. Ya, insya Allah. Pendek saja bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dan seisinya ini pasti tidak sia-sia, gitu ya, sebagaimana surat Al-Imran tadi. Oleh sebab itu kita memang diperintahkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah ini, dan sepanjang kita bisa meluruskan niat kita adalah untuk mencapai kebenaran, mencari kebenaran yang sejati, tidak perlu ragu kita bahwa kita akan sampai pada keimanan yang sejati. Sepanjang kita mau membuka diri untuk menerima kebenaran itu dan merenungkannya gitu. Karena sesungguhnya kita tidak perlu takut bahwa yang namanya kebenaran itu pasti beresonansi di hati kita, gitu ya. Tetapi bukan kebenaran yang digaduk-gadukke atau dipaksakan sebagaimana agama yang lain juga memaksakan gitu ya. Yang sebenarnya nurani kita menolak gitu ya pasti. Dan itu tidak perlu canggih-canggih seperti Einstein dan segala macam. Bahkan seperti tadi bisa Al-Qur'an ada yang mengagetkan kita, misalnya bagaimana kamu menguburkan anak-anak wanita, anak-anak perempuan yang masih hidup, itu kan ada dalam surat Insyikok atau Infitar. Lalu juga adalah bagaimana apakah kamu tidak melihat bagaimana anak unta itu dilahirkan gitu. Itu kan ajakan-ajakan yang sederhana, nggak perlu buku-buku yang berat-berat gitu ya. Tetapi semakin kita cerdik, semakin kita
cerdas juga, kita nggak perlu takut bahwa itu juga akan mengantarkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Saya kira itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jazakallah Dan diskusinya dengan kita sekalian. Sahabatnya silakan di take over untuk meng-closing acara. Halo sahabat. Ya. Alhamdulillah telah kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan kajian Al-Jabar sampai malam terakhir ini, di sesi terakhir ini. Alhamdulillah kita telah memetik pelajaran yang sangat banyak ya terkait ayat-ayat Allah di bumi ini yang dapat kita jadikan pelajaran di era-era modern ini yang penuh dengan kemajuan teknologi. Saya sahabat Petri sebagai MC akan untuk kegiatan kajian Al-Jabar ini sebagai MC dan mewakili Kalsani yang sebagai membaca tilawah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin semuanya. Ya, ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Misri. Ya.